Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu RT 3 RW 1 Kelurahan Purbalingga Wetan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di aula Kelurahan Purbalingga Wetan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Maka perkenalkanlah saya Sekar Zahra Putri Dewanti, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa di daerah Purbalingga ini sudah beberapa kali mengalami bencana gempa bumi. Gempa bumi ini biasanya disebabkan karena adanya pergeseran kerak bumi dari dasar bumi. Dapat juga terjadi karena efek letusan gunung berapi atau bahkan oleh ulah manusia sendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya telah paham dan telah mengetahui apa itu mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko menjadi korban dari gempa atau bencana. Dan mitigasi bencana itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum gempa, saat gempa, dan setelah gempa. Saat sebelum terjadi bencana gempa bumi, yang pertama yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu ini dapat mempersiapkan seperti membangun rumah yang tahan gempa atau sering kita kenal dengan istilah RTG. RTG ini tidak harus mahal, namun rumah dengan konstruksi bagus dan kuat dapat terhindar dari roboh saat gempa bumi. Saya yakin bapak-bapak di sini telah paham dengan istilah RTG tersebut. Lalu yang kedua, pastikan perabotan bapak-bapak dan ibu-ibu ini disimpan dalam kondisi yang aman. Dan yang ketiga, siapkan kotak P3K dan senter dilengkapi baterai di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Cara ini dapat berfungsi ketika terluka saat gempa atau jika membutuhkan penerangan saat gempa di malam hari. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mempersiapkannya terlebih dahulu jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Kemudian yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu juga perlu mempelajari jalur evakuasi tempat tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu yang kelima yaitu, bapak-bapak dan ibu-ibu hindari untuk membangun rumah di wilayah rawan longsor. Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu telah membeli tenda atau kemah untuk menyiapkan diri di saat di pengungsian jika terjadi gempa bumi. Lalu saat terjadi gempa bumi, diharapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tetap tenang, jangan panik dan selalu optimis bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekeluarga ini dapat selamat. Saat gempa terjadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu ini ternyata masih di dalam ruangan, sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk berlindung di tempat yang aman, seperti di bawah meja. Saat gempa terjadi, sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan hindari untuk menggunakan lift. Jika di luar ruangan, bapak-bapak dan ibu-ibu hindari tiang listrik, pohon atau bangunan yang mudah roboh, dan selalu perhatikan kondisi di lingkungan sekitar bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian, jika bapak-bapak dan ibu-ibu berada di luar ruangan, maka pastikan jika tanah yang bapak-bapak dan ibu-ibu pijak itu tidak mengalami erosi. Lalu, jika bapak-bapak dan ibu-ibu sedang berada di dalam kendaraan, sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu segera menepi dan turun, namun bapak-bapak dan ibu-ibu harus tetap melihat kondisi di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya yaitu mitigasi bencana setelah gempa bumi. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu diharap keluar dari dalam ruangan setelah terjadi gempa. Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu tetap melihat ke atas dan waspada dengan benda yang jatuh. Setelah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu juga segera mencari informasi pusat gempa untuk mendapatkan informasi apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kembali dahulu ke ruangan usai gempa karena kemungkinan gempa susulan akan terjadi. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak diharapkan untuk tetap menjaga psikologi anak, hibur jangan sampai anak bapak-bapak dan ibu-ibu ini panik. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Dan saya harap semoga langkah-langkah yang telah saya berikan tadi mengenai mitigasi bencana gempa bumi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tetap tenang dan juga waspada. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.